Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Rohima dengan NIM 080412829027. Di sini saya dari anggota kelompok 11 ingin menyampaikan materi yang telah kami buat dari salah satu jurnal dengan judul Pengaturan Perkembangan Siklus Sel oleh Sinyal Sel yang Diinduksi Faktor Pertumbuhan. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang mendorong sel untuk membelah dan menghasilkan dua sel anak. Siklus sel terdiri dari 4 fase, yakni G1, S, G2, dan M. Diperlukan pengaturan oleh CDK dan siklin. Siklus sel adalah proses yang penting dalam kehidupan sel yang memungkinkan pertumbuhan dan reproduksi. Setiap fase memiliki peran spesifik dan pengatur yang tepat oleh CDK atau dengan nama lain siklin dependent kinase. Dan siklin sangat penting untuk memastikan bahwa sel dapat berfungsi dengan baik. Pula tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses siklus sel secara umum melalui fase-fasenya yakni G1, S, G2, dan M dan menyoroti jalur pensinyalan yang diaktifkan oleh growth factor atau GF yakni faktor pertumbuhan, terutama melalui RTKS dalam mengatur progresi siklus sel pada tiap fasenya. Untuk metode penelitiannya, metode tinjauan pustaka atau studi literatur di mana penulis mengkaji dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai peran growth factor dalam regulasi siklus sel. Selanjutnya ada fase-fase siklus sel. Siklus sel terdiri dari 4 fase dan setiap fasenya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada fase G1, saat sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Dan pada fase S adalah saat DNA disalin. Kemudian pada fase G2 adalah persiapan akhir sebelum mitosis. Dan fase M adalah saat sel membelah dan menjadi dua. Ada jalur pensinyalan faktor pertumbuhan, di mana faktor pertumbuhan GF mengikat reseptor permukaan sel RTK. Kemudian aktivasi RTK memicu jalur pensinyalan seperti RAS atau ERK dan PI3K atau AKT dan mengatur proliferasi sel dan perkembangan siklus sel. Pada gambar yang telah kami cantumkan ini menggambarkan jalur sinyal dalam sel yang dimulai dari penerimaan sel stimulus atau growth factor oleh reseptor tirosin kinase atau RTK yang berada di membran plasma. Reseptor tirosin kinase atau RTK, membran sel yang berfungsi menerima sinyal dari faktor pertumbuhan, ini GF. Proses aktivasinya, ketika GF mengikat RTK, terjadi autophosphorylation yang memicu transduksi sinyal ke sitoplasma, ditunjukkan dengan simbol P yang mewakili fosforilasi dari beberapa protein. Jalur sinyal di sitoplasma, ada beberapa jalur sinyal yang dipicu, yaitu STAT, PI3K, RAS, PLCY1, dan SRC. Kemudian ada pula node transkripnya, sinyal yang diteruskan ke inti nukleus, di mana mereka berinteraksi dengan transkripsional node seperti the P53 node, the SMID node, the FOXO node, dan the IDNMYC node. Untuk hasil akhirnya, sinyal ini berkontribusi pada beberapa proses seluler yang penting, termasuk siklus sel atau proliferasi, kemudian diferensiasi, apoptosis, dan motilitas. Kemudian ada titik pemeriksaan siklus sel. Ada 3 titik pemeriksaan utama. Yang pertama G1 per S, yakni titik restriksi. Yang kedua G2 per M, yakni kerusakan DNA. Dan yang ketiga adalah SAC, titik pemeriksaan perakitan spindle. Titik pemeriksaan ini berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa sel hanya melanjutkan ke fase berikutnya jika semua kondisi yang diperlukan terpenuhi. Misalnya pada titik G1 per S, sel harus memiliki semua bahan yang diperlukan untuk replikasi DNA sebelum melanjutkan. Aktivitas jalur RAS atau ERK. RAS yang teraktivasi memicu aktivitas RAF, MEK, dan ERK. Aktivitas RAS memicu serangkaian reaksi yang mengarah pada aktivitas ERK yang kemudian berperan dalam mengatur ekspresi gen yang penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. ERK atau Extracellular Signaling Regulated Kinase berfungsi dalam transkripsi gen yang mendukung proliferasi sel.
pada gambar yang telah kami cantumkan memperlihatkan jalur signaling yang terlibat dalam aktivitas epidermal growth factor receptor atau EGFR dan keterlibatannya dalam regulasi berbagai protein. Pada bagian A ada jalur RAS atau RAF atau MK atau ERK. Epidermal growth factor receptor tanda bahwa EGFR telah terfosforilasi. Kemudian pada SHC per GRB2 protein adaptor yang menghubungkan EGFR dengan RAS. Dan pada RAS, protein GTPase yang mengaktifasi jalur downstream. Pada melanjutkan ke RAF MEK dan EK, serangkaian protein kinase yang terlibat dalam jalur mitogen activated protein kinase. Pada RSK, CFOS, CMYC, dan lainnya, protein target yang terlibat dalam proses transkripsi dan regulasi seluler. Pada jalur bagian B, yakni PI3K atau AKT, EGFR PY di sini menegaskan fosforilasi EGFR dan PI3K diaktifkan oleh RAS berperan dalam memproduksi PIP3. PIP3 produk dari PI3K yang berfungsi sebagai second messenger. PTEN memainkan peran sebagai menghambat konferensi PIP3 kembali menjadi PIP2. PDKT dan mTORC2 mengaktifkan AKT, dan AKT mengarah pada regulasi berbagai protein seperti GSK3, CFOS, FOXO, dan lain-lain yang terlibat dalam kontrol siklus sel, pertumbuhan, dan apoptosis. Selanjutnya ada gelombang sinyal GF. Pada gelombang sinyal GF terdapat dua gelombang, yang ini gelombang pertama dan gelombang kedua. Pada gelombang pertama, sinyal GF menginduksi transisi dari G0 ke G1. Pada gelombang kedua, sel melewati titik pemeriksaan G1 per S dan memulai sintesis DNA. Faktor pertumbuhan tidak hanya berfungsi sekali, tetapi ada dua gelombang aktivasi yang diperlukan untuk mendorong sel melalui siklus sel. Contohnya, gelombang pertama membantu sel keluar dari keadaan tidak aktif, yakni G0, dan memulai fase G1. Sementara gelombang kedua diperlukan untuk melanjutkan ke fase S. Pada hasil penelitian dan pembahasan, growth factor adalah pemicu utama progresi siklus sel melalui aktivitas RTKS. Kemudian progresi siklus sel di fase G1 dikendalikan oleh dua gelombang aktivitas sinyal, satu di awal G1 dan satu lagi menjelang transisi ke fase S. Sinyal yang berkelanjutan atau dua kali paparan GF dapat menggantikan kebutuhan akan stimulasi GF yang terus-menerus. Interaksi RAS atau ERK dan PI3K atau AKT yang berinteraksi dan mengatur protein-protein penting dalam siklus sel. Kesimpulannya, sinyal GF mengatur perkembangan siklus sel melalui jalur pensinyalan yang kompleks. Kemudian dua gelombang aktivitas sinyal GF pada fase G1 diperlukan untuk mendorong sel melewati restriction point, yaitu titik krisis sebelum sel berkomitmen untuk replikasi DNA. Kemudian crosstalk atau interaksi silang antara jalur RAS atau ERK dan PI3K atau AKT memungkinkan koordinasi yang kompleks dalam poliferilasi sel. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari hasil review jurnal kami. Mohon maaf bila ada salah penyebutan kata dan masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.